Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar kamu hari ini? Ibu masih tetap mengharapkan kamu tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahannya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan kompetensi dasar 3-4, menganalisis konsep suhu, penguaian kalor dan perpindahan kalor, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh manusia dan hewan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, 1. Peserta didik mampu menjelaskan kalor. Yang kedua, kamu bisa menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor. 3. Kamu dapat menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai. Kemudian yang keempat, kamu bisa menyelidiki karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud, dan juga dapat menentukan kalor untuk perubahan wujud. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perbedaan kalor. Baiklah anak ibu, mari kita saksikan video pembelajaran yang ibu sertakan dalam video pembelajaran kita kali ini. Silakan menontonnya sampai selesai. Nah, apa itu kalor? Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perhatikan gambar berikut, di mana pada gambar dapat kita lihat terdapat sebuah wadah besar dan dua buah gelas, di mana pada setiap gelas terdapat air dingin dan air panas. Nah, pada saat air dingin dan air panas kita masukkan ke dalam wadah, maka akan terjadi perpindahan suhu dari benda yang bersuhu lebih tinggi yaitu air panas ke benda yang bersuhu lebih rendah yaitu air dingin. Sehingga pada air campuran dalam wadah yang lebih besar akan berubah menjadi air hangat, karena terjadi perpindahan energi panas dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, satuan kalor yaitu joule yang dilambangkan dengan J, dan terkadang kalor dilambangkan dengan satuan kalori. Nah, 1 kalori sama dengan 4,2 joule, dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor dan perubahan suhu benda. Di mana kalor dapat dipengaruhi oleh beberapa satuan. Pertama, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda tersebut. Artinya, kalor berbanding lurus atau sebanding dengan jenis benda, di mana Q berbanding lurus dengan C kecil. Yang kedua, makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Artinya, kalor berbanding lurus dengan perubahan suhu, atau Q berbanding lurus dengan delta T. Yang ketiga, makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Artinya,
kalor berbanding lurus dengan massa benda, atau Q berbanding lurus dengan M. Sehingga kita bisa menentukan rumusan untuk menentukan kalor, yaitu Q sama dengan M dikali C kecil dikali dengan delta T, di mana Q sama dengan kalor dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, C kecil sama dengan kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Untuk menentukan delta T dapat ditentukan dengan cara delta T sama dengan T1 dikurang dengan T0, di mana T1 sama dengan suhu akhir benda dan T0 merupakan suhu awal benda. Contoh soal dan pembahasan. Air sebanyak 0,2 kg bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan dengan kalor sebesar 42.000 Joule. Bila kalor jenis air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka besar suhu akhir air adalah A. 100 derajat Celcius, B. 80 derajat Celcius, C. 75 derajat Celcius, atau D. 50 derajat Celcius. Dari soal dapat kita ketahui yang pertama, yaitu air sebanyak 0,2 kg. Berarti kita ketahui massa sama dengan 0,2 kg, atau M sama dengan 0,2 kg. Kemudian suhu awal benda yaitu 25 derajat Celcius dan kalor sebesar 42.000 Joule, atau Q sama dengan 42.000 Joule. Dan kalor jenis air atau C kecil sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah suhu akhir air atau T1. Penyelesaiannya, untuk menentukan besar suhu akhir air, kita masukkan rumusan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana delta T sama dengan T1 dikurang T0, sehingga rumusannya dapat kita tuliskan Q sama dengan M dikali C dikali dalam kurung T1 dikurang dengan T0. Kemudian kita masukin angkanya, Q yaitu 42.000 sama dengan massa 0,2 kg dan C kecil 4.200 dikali dengan dalam kurung suhu akhir air atau T1 dikurang suhu awal air yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian 4.200 dikali dengan 0,2 sehingga kita dapatkan hasilnya 42.000 sama dengan 840 dikali dengan dalam kurung T1 dikurang 25 derajat Celcius. Kemudian 840 kita pindahkan ke kiri sehingga jadinya 42.000 dibagi 840 sama dengan T1 dikurang 25 derajat Celcius, sehingga didapatkan hasilnya 50 sama dengan dikurang 25 derajat Celcius. Kemudian 25 derajat Celcius kita pindahkan ke kiri sehingga kita bisa menentukan nilai dari T1. Nah, di depan angka 25 derajat Celcius bertanda negatif, saat dipindahkan ruas berubah menjadi tanda positif,
Sehingga jadinya T1 sama dengan 50 ditambah 25 derajat Celcius. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari T1 sama dengan 75 derajat Celcius. Nah, jawabannya adalah yang C, 75 derajat Celcius. Kalor pada perubahan wujud benda. Perhatikan gambar berikut, di mana terdapat 3 buah wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Perubahan dari benda padat menjadi benda cair, yaitu dikenal dengan mencair atau melebur. Nah, pada saat mencair atau melebur, peristiwa mencair atau melebur memerlukan kalor. Kemudian dari benda cair berubah menjadi padat, contohnya air menjadi es, dikenal dengan membeku. Nah, pada peristiwa membeku melepaskan kalor. Kemudian benda cair menjadi benda gas dikenal dengan peristiwa menguap. Nah, pada peristiwa menguap itu memerlukan kalor. Kemudian benda gas berubah menjadi benda cair dikenal dengan peristiwa mengembun. Nah, saat terjadi peristiwa mengembun, terjadi pelepasan kalor atau melepaskan kalor. Nah, kemudian benda gas berubah menjadi benda padat, dikenal dengan peristiwa mengkristal. Pada saat peristiwa mengkristal, terjadi pelepasan kalor atau melepaskan kalor. Nah, yang terakhir, benda padat menjadi benda gas, dikenal dengan peristiwa menyublim. Nah, pada saat peristiwa menyublim memerlukan kalor. Nah, kalor untuk mengubah wujud suatu zat disebut dengan kalor laten, di mana kalor laten terbagi atas 2. Yang pertama, kalor penguapan atau pengembunan dengan rumusan Q sama dengan M dikali U atau massa dikali dengan kalor uap. Yang kedua, kalor lebur atau kalor beku dengan rumusan Q sama dengan M dikali dengan L atau Q sama dengan massa dikali dengan kalor lebur. Contoh soal dan pembahasan. Banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menjadi cair adalah, di mana diketahui kalor lebur emas yaitu 64,5 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Apakah A 63,5 Joule, B 65,3 Joule, atau C 64,5 Joule, atau D 62,3 Joule? Nah, dari soal dapat kita ketahui yang pertama yaitu massa dari emas yaitu 1 gram, dan kita konversikan ke dalam kilogram, di mana M sama dengan 1 gram sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian diketahui kalor lebur emas yaitu 64,5 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, atau L sama dengan 64,5 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Nah, yang ditanya adalah banyaknya kalor atau Q. Oke, penyelesaiannya, di mana Q sama dengan M dikali L atau massa dikali dengan kalor lebur.
Nah, dapat kita gantikan angkanya. Q sama dengan massa mas 1 dikali 10 pangkat min 3 dikali dengan kalor lebur, yaitu 64,5 dikali 10 pangkat 3. Nah, 10 min 3 dengan 10 pangkat 3 dapat kita coret. 10 min 3 ditambah dengan 10 pangkat 3 sehingga bisa bernilai 0. Nah, dapat kita ketahui bahwa nilai Q yaitu 64,5 Joule. Sehingga jawabannya adalah yang C, 64,5 Joule. Berikutnya adalah perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah secara yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Mekanisme perpindahan kalor secara konduksi. Perhatikan gambar berikut, di mana terdapat sebuah benda yang bersifat konduktor dipanaskan pada salah satu ujungnya. Nah, pada salah satu ujungnya akan terjadi kenaikan suhu. Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kemudian kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya suhu makin tinggi, sehingga ujung yang lainnya akan terasa panas. Akibat terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contoh konduktor yaitu ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Dan dari grafik dapat diketahui dari kiri ke kanan kemampuan menghantarkan kalornya semakin baik. Artinya perak itu sangat bersifat konduktor. Berikutnya bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Nah, contoh dari isolator yaitu air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Nah, dari kiri ke kanan dapat kita ketahui bahwasanya kemampuan menghantarkan kalornya semakin buruk. Artinya di ruang hampa tidak bisa menghantarkan kalor atau kalornya semakin buruk. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh arus konveksi, terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, perhatikan gambar berikut, di mana pada gambar dapat kita ketahui terjadinya peristiwa pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, atau kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian terjadilah angin laut. Yang kedua,
perpindahan udara pada saat kondisi malam hari. Nah, pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian terjadilah angin darat. Peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut terjadi secara konveksi. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu, nah, perhatikan gambar berikut di mana pada gambar dapat kita lihat terdapat sebuah api unggun dan di dekat api unggun berdiri seseorang dengan telapak tangannya mengarah kepada api unggun. Nah, saat berada dekat api unggun, maka kita akan merasakan panasnya api. Kenapa kita bisa merasakan panasnya api? Akibat radiasi kalor dari unggun. Demikianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Ibu sangat mengharapkan kamu tetap konsisten dalam menonton video dan mempelajarinya lebih lanjut melalui buku-buku referensi yang ada pada kamu. Nah, kalau kamu memerlukan bantuan, kamu bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun kakak dan abang supaya kamu lebih memahami tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum kita akhiri, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa anak-anak ibu pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga kesehatan kamu. Salam sehat buat kamu.